Perkenalkan, nama saya Ridho Brustolus, NIM 1703060095. Ini merupakan jawaban UAS dari produksi ternak unggas yang diberikan oleh Ibu Tati Pidanasari. Nah, yang pertama yaitu sistem pencernaan pada unggas. Ini berikut saya gambarkan organ-organ pencernaan pada unggas. Ini kita katakan esophagus, dan yang ini kita katakan dengan crop ataupun tengbolok. Yang ini kita katakan dengan gijat atau ventriculus. Dan ini yang kita katakan dengan proventriculus. Nah, yang berbentuk U ini yaitu duodenum. Ini berada cabangnya. Dan yang ini ileum. Dan yang berada di dalam ini yaitu pankreas. Dan yang ini jejunum. Dan yang ini kita katakan dengan seka. Ini juga seka. Ini kita katakan kolon. Dan yang ini kloaka. Dan yang ini ven atau akhir dari saluran pencernaan pada ternak unggas yaitu ayam. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan dalam video ini. Berikut gambarnya. Nah, dimulai dari mulut. Di mulut ini ada kelenjar saliva, itu yang membantu makanan, mendorong makanan masuk ke esophagus. Nah, setelah dari esophagus ini esophagus atau kerongkongan. Nah, di sini
terjadi pendorongan makanan sehingga masuk ke tembolok. Nah, dan di tembolok makanan berhenti sementara untuk dilanjutkan ke proventriculus nantinya. Nah, setelah di proventriculus terjadi gerakan peristaltik untuk mendorong makanan tersebut masuk ke dalam gizzard atau ventriculus. Nah, di ventriculus ini sendiri terjadi reaksi enzimatis. Nah, setelah dari gizzard, biasanya di gizzard ini ada butiran-butiran pasir-pasir halus yang bisa kita dapatkan di gizzard setelah kita bedah. Nah, untuk yang bagian ini yaitu setelah dari gizzard, yaitu ini duodenum. Duodenum ini biasanya berbentuk U. Nah, dan dari sini ada cabangnya. Ini adalah batas duodenum yang berbentuk U, dan dalamnya ini adalah kita sering juga sebut dengan pankreas. Nah, setelah dari duodenum masuk ke small intestine atau ileum. Nah, sampai cabangnya ke sini udah cabang. Nah, dimulai cabang dari jejunum sendiri dimulai dari bladder sini sampai ke sini. Nah, dari ini adalah seka, dan dari sini adalah kolon atau usus besarnya. Nah, dari sini ini sampai kita kepada kloaka, dan terakhir adalah pen, tempat akhir atau untuk mengeluarkan itu feses apapun urin dari ayam tersebut. Nah, untuk jawaban soal nomor 2 yaitu organ reproduksi pada unggas betina dan jantan. Nah, yang pertama sekali saya gambarkan yaitu organ reproduksi pada unggas betina. Nah, ini kawan-kawan yang sering atau dikenal dengan opari. Nah, yang ini infundibulum, yang ini magnum, nah yang ini adalah isthmus, yang ini adalah uterus, nah yang ini adalah vaginanya, ini adalah kloaka, yang ini adalah rudimentary opidaknya. Nah, berikut akan saya jelaskan dalam video ini. Nah, untuk reproduksi jantannya
seperti ini. Nah, ini adalah testisnya. Berada di sini. Nah, yang ini adalah pars deferens. Nah, yang ini adalah ureter. Nah, yang ini adalah vesicle seminal, atau yang sering disebut VS, vesicle seminal. Nah, yang ini adalah kloakanya. Nah, berikut akan saya jelaskan. Nah, untuk reproduksi betina tadi itu dimulai dari infundibulum. Nah, infundibulum ini bertujuan untuk menangkap yolk atau kuning telur yang dilepaskan oleh folikel. Ini biasanya tempat terjadinya fertilisasi. Nah, dari situ mengalir ke magnum. Nah, pada magnum ini alat reproduksi betina di bagian magnum ini itu di sini adalah pembentukan putih telurnya. Nah, setelah dari magnum mengalir ke ismus, pembentukan membran kulit telur, penambahan air dan mineral. Nah, untuk uterus di uterus itu pembentukan kulit telur, penambahan kalsium, penambahan kalsium, pigmen kulit telur, air dan garam-garam mineral. Nah, di yang terakhir itu di vagina, yaitu vagina itu tempat menjelangnya telur dikeluarkan. Nah, untuk yang bagian ini tadi, ini testis, 2 buah kuning terletak pada rongga tubuh bagian belakang, tidak dibungkus oleh skrotum. Nah, yang pada bagian bawahnya itu yaitu epididymis, terletak pada testis. Nah, dan ini yang bertujuan untuk mengeluarkan sperma pada epididymis tadi. Nah, untuk pars deferens yang ini yang ada 2, pars deferens ada 2 itu saluran yang menghubungkan testis dengan organ kopulatori. Nah, yang ini yang organ kopulatori inilah saluran akhir pada organ reproduksi jantan. Nah, untuk yang ketiga yaitu proses pembentukan telur mulai dari opidak sampai keluar melalui kloaka, yaitu yolk atau ovum yang telah matang diovulasi dari folikel. Nah, setelah itu yolk kemudian ditangkap oleh infundibulum, yang yolk ini berada di infundibulum ini selama
kurang lebih 15 menit. Nah, untuk selanjutnya setelah dari indipundibulum mengalir ke magnum. Nah, pada magnum ini sudah terjadi pembentukan atau pemberian putih telur atau albumen. Nah, pada magnum ini terjadi kurang lebih waktunya selama 3 jam. Nah, dari magnum ini selanjutnya mengalir ke ismus. Nah, di ismus ini albumen sudah terbentuk. Nah, di ismus ini dibentuk kembali lagi membran kulit telur bagian dalam atau inner membran dan membran kulit bagian luar atau outer membran. Nah, di sini berlangsung selama waktunya kurang lebih 1 jam. Nah, kemudian dari ismus ini selanjutnya mengalir ke uterus. Nah, dari uterus ini ada penambahan air dan garam-garam mineral, dan pigmen dari yolk atau ovum itu sendiri pun sudah terbentuk. Nah, pada situasi ini, pada kejadian ini pada tahap ini sudah terjadi selama waktu 21 jam. Nah, dari uterus ini mengalir terus ke vagina. Nah, pada saat akan bertelur, vagina posisi telur di vagina itu terbalik 180 derajat. Nah, dari vagina itu sendiri selanjutnya mengalir ke kloaka. Nah, di sinilah telur. Nah, dan disinilah akhir dari keluarnya telur itu sendiri. Nah, dan pada akhirnya telur itu sendiri pun dikeluarkan ya pada tahap yang terakhirnya, yaitu pada bagian ven. Nah, nomor 4 yaitu kerabang telur. Telur mempunyai kerabang, yaitu kerabang telur yang mempunyai sekitar 7.500 pori-pori. Itu pori-pori ini tujuannya supaya keluar masuknya udara, dan cangkang ini mempunyai terdiri dari membran kerabang yang terdiri dari inner membran dan outer membran. Inner membran inner cell membran cell yang melapisi albumen atau yang berada pada bagian dalam. Sedangkan outer cell yang melekat pada cangkang atau kerabang tersebut, itu berada pada bagian luar. Nah, yang ketiga yaitu air sac atau rongga udara. Nah, ini berfungsi sebagai oksigen keluar masuknya udara atau sebagai oksigen dalam telur. Nah, yang keempat yaitu albumen atau putih telur. Fungsi dari albumen atau putih telur itu yaitu melindungi zigot maupun embrio dari goncangan dan serangan dari yang luar, dan sebagai cadangan makanan juga. Nah, ada 4 komponen pada albumen ini sendiri, yaitu yang pertama outer thin white, yaitu albumen cair yang hampir menyerupai seperti air. Nah, yang kedua yaitu thin white, yaitu yang melekat pada yolk atau kuning telur, biasa agak lebih kental bila dibanding dengan outer thin white.
Nah, yang ketiga itu inner thin white, selaput tipis yang berada atau yang menempel pada kuning telur atau yolk itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu kalaja, itu tali penggantung yang bertujuan untuk menjaga yolk atau kuning telur berada tetap di tengah-tengah. Nah, yang terakhir itu yolk atau yang kelima yaitu yolk atau kuning telur. Nah, fungsi dari yolk ini atau persediaan makanan bagi embrio, sifatnya semi liquid. Nah, yolk ini ada pigmen yang membuat warna dari telur itu yaitu cryptocyantin. Nah, yolk ini sendiri pun dibungkus oleh membran yang dikatakan dengan membran pitelin. Nah, germinal yang terakhir yaitu germinal disk. Germinal disk itu yaitu titik-titik putih yang berada di area yolk atau kuning telur. Nah, yang itu dikatakan sebagai bakalan calon individu baru atau sebagai tempat sel sperma masuk ke sel telur, dan itu bisa kita katakan dengan tempat untuk menjadi bakalan sel-sel individu atau anakan untuk ayam yang baru atau individu yang baru. Nah, yang kelima yaitu yang terakhir yaitu penyakit-penyakit pada ternak unggas atau ayam, yaitu avian encephalomyelitis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Biasanya ini virus AE ini yang menyerang pada ayam-ayam muda. Nah, tanda-tandanya ayam itu kelihatan seperti berjalan sepoyongan, kepalanya dan lehernya gemetaran atau tremor atau goyang. Nah, karena itu disebabkan oleh infeksi pada saraf pusat dari ternak itu yang terkena dari ternak itu sendiri. Nah, untuk penanganannya biasanya itu sebaiknya kalau yang sudah terkena parah itu sebaiknya ayam itu sudah mestinya harus diapkir. Nah, tetapi dan bangkai yang sudah mati biasanya itu dilakukan oleh peternak, yaitu dibakar maupun dikubur oleh peternaknya itu sendiri. Nah, untuk penyakit yang berikutnya itu staphylococcus, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditandai dengan biasanya tanda-tanda ayamnya yaitu terjadi kelumpuhan. Biasanya itu tanda sebelum mengalami kelumpuhan yaitu kakinya mengalami bengkak atau sering disebut orang dengan radang persendian, radang sendi. Nah, akibat virus tadi itu. Nah, untuk penanganan yang dilakukan biasanya di peternakan yaitu sebaiknya kalau terkena penyakit ini biasanya itu diapkir. Tapi jika masih belum parah, masih bisa diobati dengan memberi vitamin yang sering diberikan orang yaitu Vitastres dan
Ada juga pemberian yaitu pemberian antibiotik yaitu doxipet doxipet. Nah, untuk penyakit yang berikutnya yaitu untuk penyakit yang terakhir yaitu penyakit viral yang bersifat akut pada ayam muda. Ya, penyakit ini ditandai dengan adanya anemia dan atrofi organ limfoid menyerang semua jenis umur ayam. Nah, tanda-tandanya itu biasa dengan vialnya dan jenggernya terkelihatan pucat. Nah, dan bulu ayam biasanya berdiri. Sekianlah pembahasan jawaban UAS produksi ternak unggas dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.